Oke, selamat pagi buat kita hari ini nak. Jadi hari ini kita akan lanjut materi kita bab keempat. Ya, boleh dilihat buku cetaknya. Jadi yang kita bahas adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi sebelum masuk kita ke pertidaksamaan, ada baiknya kita bahas dulu yang namanya materi pendukung. Ya, materi pendukung artinya dasar-dasar yang perlu kita pelajari sebelum masuk pertidaksamaannya, yaitu sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dan sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Tapi kali ini kita akan bahas hanya satu bagian, yaitu namanya sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Linear berarti pangkat variabel tertinggi pangkat 1, sedangkan kuadrat pangkat 2. Oke, kita mulai dari yang namanya bentuk umum. Ya, kita mulai dari bentuk umum. Jadi nanti bentuk umumnya yang linear itu nanti yang sudah kita bahas sebelumnya, AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau dia kuadrat, nanti seperti ini AX kuadrat ya ditambah PXY ya ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah dengan I sama dengan 0. Jadi ini persamaan linearnya, ini persamaan kuadratnya. Ya, jadi sistem persamaan dua variabel kuadrat itu nanti ada beberapa jenis bentuk kurva yang mungkin. Ada beberapa jenis kurva yang mungkin. Jadi jenis kurva yang mungkin dari persamaan yang ini ada beberapa bagian. Yang pertama, bisa aja nanti kurva yang terbentuk itu adalah parabola. Ya, kalau parabola ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah. Yang kedua, bisa aja nanti sistem persamaan dua variabel kuadrat yang terbentuk itu ada namanya lingkaran. Ya, ada namanya lingkaran. Yang ketiga, bisa aja nanti yang terbentuk yang namanya elips. Ya, yang keempat bisa aja nanti yang terbentuk adalah hiperbola. Ya, dari mana kita tahu bentuk parabola, lingkaran, elips, hiperbola? Maka dari bentuk ilmu ini akan kita kupas satu-satu. Yang pertama, ya, jika misalnya nanti koefisien si X-nya siapa? Si P ya. Jika misalnya nanti nilai dari P kuadrat dikurang dengan 4 dikali A kali B, si A itu koefisien X kuadrat dan si B itu koefisien Y kuadrat. Ya, jika ini nanti sama dengan 0, maka akan terbentuk siapa? Nanti yang terbentuk adalah grafik dari parabola. Ya, kalau parabola itu kira-kira gambarnya seperti apa? Gitu ya. Parabola itu gambarnya ini nanti ada dua kemungkinan. Kalau digambar dalam koordinat kartesius, bisa aja nanti dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah, gitu dia. Tapi khusus kali ini kita akan bahas tentang masih sekilas info seperti ini. Untuk menggambar grafiknya itu pertemuan berikutnya. Ya, yang kedua, jika misalnya koefisien X-Y-nya nanti sama dengan 0, ya. Dan di sini nanti koefisien Y kuadrat itu sama dengan koefisien Y kuadrat dan A si B itu tidak boleh sama dengan 0, maka yang terbentuk itu nanti sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran. Oke, kalau lingkaran tidak perlu lagi Bapak gambar karena sudah tahu bagaimana lingkaran. Ya, yang ketiga, jika P kuadrat dikurang 4 kali A kali B, dia nanti lebih kecil dari 0, maka nanti yang terbentuk itu adalah gambar daripada si elips. Ya, bagaimana kira-kira gambar elips? Oke, mungkin anak-anak masih baru pernah mendengarkan elips beberapa ya. Jadi kalau elips itu apa? Ya, lingkaran yang dimiringkan. Jadi bentuknya bukan lingkaran tapi lonjong. Gitu. Jadi nanti elips itu bagaimana bentuknya? Elips ini juga ada dua bagian. Kalau digambar dalam koordinat kartesius, bisa nanti dia elipsnya bentuknya elips vertikal. Kalau vertikal itu artinya apa? Lebih panjang dia di atas daripada ke kiri atau kanan. Baru yang kedua, ada dia elips horizontal.
Nah, seperti ini gambarnya itu lebih panjang ke sumbu X daripada ke sumbu Y-nya. Nah, inilah gambar elips. Ya, yang berikutnya, jika misalnya nanti P kuadrat dikurang 4AB lebih besar dari 0, maka yang terbentuk ini nanti ada namanya hiperbola. Ya, hiperbola. Ya, hiperbola ini bentuknya seperti apa? Ini juga nanti akan terdiri dari dua bagian. Jadi kalau misalnya Bapak gambar sekilas koordinat kartesius, ya ini anggap sumbu X, yang ini kita anggap sumbu Y. Jadi nanti yang pertama, hiperbola itu bentuknya hampir sama sebenarnya dengan parabola. Cuma nanti ini bisa aja nanti terdiri langsung dua bagian. Nah, ini nanti satu ke kiri, ini nanti satu ke kanan. Inilah nanti namanya hiperbola pada sumbu X. Ya, satu lagi kemungkinannya bagaimana? Ya, kalau kita gambar lagi di sini ada suatu koordinat kartesius yang mendatar sumbu X yang vertikal sumbu Y, bisa aja nanti hiperbolanya itu pada sumbu Y. Nah, seperti ini nah, gitu. Jadi ini satu-satuan. Tidak bisa hanya satu aja. Nah, kalau hanya satu berarti dia sudah menjadi parabola. Gitu dia. Jadi nanti biasanya hiperbola itu memiliki yang namanya asimptot. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Asimptot itu adalah suatu garis yang mendekati garis lengkung tapi tidak akan pernah berpotongan dengan garis tersebut, tapi selalu mendekati. Itu dia asimptot. Nah, jadi nanti ada 4 kemungkinan grafik yang terjadi jika bentuknya persamaan dua variabel kuadrat. Gitu. Ini jika bentuknya seperti ini. Nah, ya ada lagi bentuk lain jika X ini tidak ada, yang kita abaikan. Ya, bagaimana jika misalnya bentuk dari persamaan kuadratnya itu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Ya, ini ya. Dari sini juga akan ada beberapa bentuk yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, jika misalnya koefisien X kuadrat itu sama dengan koefisien Y kuadrat, tetapi AC B itu tidak boleh sama dengan 0, maka yang terbentuk itu nanti suatu lingkaran. Gitu dia. Yang kedua, jika misalnya ya tanda daripada si A dan si B, ya tanda si A dan si B berlainan. Arti berlainan ada satu yang positif, ada satu yang negatif, maka yang terbentuk itu nanti ada yang namanya elips. Ya, elips. Ya, berikutnya, jika misalnya nanti A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0, artinya salah satu aja bukan dua-duanya itu kata atau, maka nanti yang terbentuk itu adalah parabola. Ya, yang terbentuk itu adalah parabola. Yang ketiga, ya, jika nilai si A-nya tidak sama dengan B. Jika nilai si A-nya tidak sama dengan B, tapi ya Bapak buat aja, tetapi tandanya sama. Ya, tetapi tandanya sama. Arti sama itu sama-sama positif atau negatif. Gitu ya, maka nanti yang terbentuk itu adalah grafik si elips. Gitu dia. Berikutnya, bagaimana jika tandanya itu berbeda? Ya, jadi kalau misalnya si A dan si B itu, ya jika si A dan si B itu tandanya berbeda atau tandanya berlainan, maka yang terbentuk itu nanti ada namanya hiperbola. Nah, jadi inilah yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan grafik. Tapi nanti menggambarkan grafik ini nanti lebih fokusnya ketika kita sudah masuk ketidaksamaan dua variabel. Itu jadi Bapak masih hanya sekilas menjelaskan bagaimana kira-kira gambar daripada parabola, hiperbola, lingkaran dan elips, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan masuk bagaimana cara menyelesaikan yang itu tadi, sistem persamaan dua variabel, ya, linear kuadrat.
Jadi sebenarnya kalau menyelesaikannya tidak ada masalah, karena sebelumnya sudah kita bahas ada beberapa cara. Boleh digunakan eliminasi, substitusi, bahkan metode gabungannya, gitu ya nak. Tapi nanti kalau kali ini untuk menyelesaikan yang bentuk umumnya tadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0, sama AX kuadrat ditambah PXY ditambah dengan BY kuadrat ditambah CX ditambah DY tambah E sama dengan 0. Kalau ditanya mencari himpunan penyelesaian atau X dengan Y-nya, boleh kita gunakan nanti langsung aja nanti yang ini gunakan metode substitusi murni atau metode substitusi aja. Ya, metode substitusi. Ya, substitusi dengan cara bagaimana? Ya, dari persamaan pertama cari nilai Y atau nilai X aja. Setelah itu masukkan ke persamaan kedua. Maka setelah dapat satu variabel, substitusikan lagi ke persamaan 1 atau 2, maka dapat nilai X dan nilai Y-nya. Oke, untuk lebih memahami langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, carilah semua penyelesaian real X, Y dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Di sini ada dua soal. Ya, kita kerjakan sama-sama. Ya, yang soal nomor 1. Ya, ini tidak masalah karena sudah kita bahas sebelumnya tentang eliminasi. Ya, ini yang persamaan kuadratnya, ini yang linearnya, gitu ya. Maka yang dari linear itu cari salah satu nilai variabel. Boleh nilai X, boleh nilai Y. Oke, kita mulai dari persamaan kedua. Ini Bapak misalkan persamaan 1, ini persamaan kedua. Ya, coba lihat dari persamaan yang kedua kita peroleh bahwa X kurang 2Y sama dengan negatif 7. Contoh yang kita cari nilai X-nya. Maka dari sini X-nya min 2Y pindah ke ruas kanan jadi 2Y dikurang 7. Setelah itu nilai X yang kita dapat, ya, nilai X yang kita dapat boleh langsung substitusikan ke persamaan yang lain. Ke persamaan apa? Ke persamaan 1, gitu ya. Ya, persamaan satunya yang mana? Persamaan 1 di situ Y kuadrat ditambah 2X sama dengan 7. Masukkan X-nya. Berarti Y kuadrat tambah 2 kali 2Y kurang 7 sama dengan 7. Ya, jadi bentuknya persamaan kuadrat, nolkan di ruas kiri. Berarti Y kuadrat 2 kali 2Y 4Y. 2 kali min 7 min 14. 7 pindah ke ruas kiri jadi negatif 7. Maka dari sini Y kuadrat ditambah 4Y min 14 kurang 7 berapa min 21 sama dengan 0. Baru faktorkan, cari dua bilangan dikalikan negatif 21 dijumlahkan positif 4. Berarti positif 7 dengan negatif 3. Maka Y positif 7 dengan Y negatif 3 sama dengan 0. Karena 7 kali negatif 3 negatif 21. 7 tambah negatif 3 itu positif 4. Maka pembuat nolnya ada 2. Y tambah 7 sama dengan 0, maka dapat Y-nya negatif 7. Y kurang 3 sama dengan 0, maka dapat Y sama dengan 3. Dapat nilai Y-nya sebanyak 2, kita cari nilai X. Maka nilai Y yang kita peroleh masukkan ke persamaan ini, boleh ya. Oke, yang kita dapat tadi persamaan baru bahwa X itu sama dengan 2Y kurang 7. Ya, oke, yang pertama Y-nya kita dapat minus 7. Berarti saat Y sama dengan negatif 7, maka nilai X-nya, nilai X sama dengan 2 kali Y. Y-nya negatif 7, kita kurang dengan 7. Berarti X-nya negatif 14 dikurang 7. Berarti X negatif 21. Maka himpunan penyelesaian yang pertama yaitu adalah titik lapangan saat X-nya negatif 21 dengan Y-nya negatif 7. Ya, yang kedua kita dapatkan nilai Y-nya 3. Maka nilai Y sama dengan 3 masukkan ke X-nya. Maka X sama dengan 2 kali Y. Berarti 2 kali 3 dikurang dengan 7. Maka dari sini kita dapat X sama dengan 6 kurang 7, maka X-nya negatif 1. Maka himpunan penyelesaian kedua
kita dapatlah titik berapa? Nah, X, Y berarti minus 1,3. Maka secara keseluruhan himpunan penyelesaiannya ada sebanyak 2 bagian. Yang pertama adalah minus 21,-7 dan yang kedua itu minus 1,3. Inilah himpunan penyelesaian soal nomor 1. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 1 dengan nomor 2 ini tidak jauh beda. Nah, caranya sama. Gitu ya. Oke. Yang bersama yang kedua diketahui bahwa ini 3x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 75. Ya, x tambah y sama dengan 5. Maka usahakan cari salah satu variabel dari yang pangkat variabelnya pangkat 1. Nah, maka dari persamaan kedua. Jadi persamaan kedua itu x tambah y sama dengan 5. Cari salah satu nilai variabel. Boleh nilai x, boleh nilai y. Contoh yang Bapak cari nilai y. Berarti dari sini nilai y-nya 5 dikurang x karena x kita ke ruas kanan jadi negatif. Gitu. Maka nilai y sama dengan 5 kurang x, langsung masukkan ke persamaan pertama. Ya, langsung masukkan ke persamaan pertama. Ya, persamaan pertama perhatikan. Nah, di persamaan pertama di situ diketahui bahwa ya 3x kuadrat ditambah dengan 2y kuadrat itu sama dengan 75, gitu ya. Langsung masukkan nilai y-nya sebesar 5 kurang x. Berarti 3x kuadrat ditambah 2 kali 5 kurang x di kuadrat sama dengan 75. Ini tinggal kita sederhanakan aja. Nah, berarti kalau ini kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat ditambah 2 kali 5 kurang x pangkat 2 kan. Caranya bagaimana? Lihat di dalam kurung ada 2 suku, yaitu 5 dan negatif x. Suku pertama pangkat 2, 5 pangkat 2, berarti 25. 2 kali suku pertama kali suku kedua. 2 kali 5, 10, kali negatif x, berarti negatif 10x. Baru suku kedua pangkat 2, negatif x pangkat 2 menjadi positif x kuadrat. 75 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 75 sama dengan 0. Ya, jadi bentuknya juga persamaan kuadrat. Maka ini 3x kuadrat 2 kali 25 positif 50, 2 kali min 10 min 20x, 2 kali x kuadrat positif 2x kuadrat dikurang 75 ini sama dengan 0. Maka yang sejenis bisa kita jumlahkan. Nah, 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat itu 5x kuadrat. Ini negatif 20x, 50 dikurang 75 berarti negatif 25. Kalau kita lihat nah, setiap suku itu bisa kita bagikan dengan 5. Maka kedua-dua sama-sama kita bagikan dengan 5. Maka kalau ini kita bagi 5 tinggal x kuadrat, ini kita bagi 5 tinggal negatif 4x, ini kita bagi 5 jadi negatif 5, 0 bagi 5 tetap 0. Berarti bentuknya sudah persamaan kuadrat. Kita faktorkan, cari 2 bilangan, dikalikan negatif 5, dijumlahkan negatif 4. Berarti berapa? Berarti negatif 5 dengan positif 1. Maka pembuat nolnya ada 2. Yang pertama, x dikurang 5 sama dengan 0, maka dari sini dapat x-nya 5. Yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya negatif 1. Karena ada 2 nilai x-nya, kita masukkan ke persamaan baru yang kita dapat yang ini tadi. Ya, yang kita dapat persamaannya y sama dengan 5 dikurang x. Kita masukkan nilai x yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, saat x sama dengan 5, maka nilai y-nya sama dengan 5 kurang x. X-nya di sini 5, maka y-nya sama dengan 0. Ya, maka himpunan pertama yang kita dapatkan adalah x, y, sedangkan x-nya 5, y-nya 0. Ya, yang kedua, saat x-nya negatif 1. Saat x-nya negatif 1 masukkan kemari. Maka y sama dengan 5 kurang x, x-nya negatif 1. Maka kita dapat dari sini nah y sama dengan 5. Negatif kali negatif positif, maka y sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaian yang kedua kita dapat titiknya x, y. X-nya min 1, y-nya 6.
maka secara keseluruhan yang menjadi himpunan penyelesaiannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah 5,0, sedangkan yang kedua minus 1,6. Ya, jadi inilah dulu yang kita bahas pada hari ini. Ya, silakan dipelajari dan dipindahkan ke catatannya. Jika mungkin ada pertanyaan, ya boleh ditanyakan lewat grup atau lewat WA pribadi Bapak. Sampai di sini, selamat pagi.